Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Ilham Ardiansyah dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Ratusan rumah di sejumlah wilayah di Grobogan rusak diterjang puting beliung. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak taman pembatas di jalur Pantura Kendal. Polisi menangkap seorang satpam pabrik kayu di Temanggung karena menyimpan sekaligus mengedarkan pil koplo. Kita awal informasi pagi ini, ratusan rumah wilayah di Grobogan rusak diterjang puting beliung. Bahkan seorang warga mengalami patah tulang setelah tertimpa runtuhan rumah. Mayoritas warga Desa Jumo, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Grobogan masih memperbaiki rumah yang rusak diterjang puting beliung. 120 rumah di Desa Jumo rusak akibat terjangan puting beliung pada Rabu sore. Juga 8 mengakibatkan di Dusun Karangrandu, ada Dusun Jumo, ada 100 rumah lebih yang terdampak dari angin tersebut. Ada yang tertimpa pohon rumahnya, ada yang sampai genteng satu rumah runtuh semua, sehingga saat ini pagi ini lagi dalam pendataan dan juga warga lagi proses pendataan, dan juga ada di kantor pelayanan di kantor desa kami ada wifi yang juga ambruk. Puting beliung juga menghantam Desa Anggaswangi, Kecamatan Godong selama 5 menit pada Rabu sore. Akibatnya 3 rumah dan sebagian pohon roboh. Bahkan lengan seorang warga mengalami patah tulang setelah tertimpa runtuhan rumah. Tim relawan bersama beberapa anggota TNI Polri masih melakukan perbaikan. Kurang lebih 5 menit angin puting beliung telah merobohkan 3 rumah. Ada di Dusun Anggaswangi 2 rumah, Dusun ada 1 rumah. Rumah yang rusak itu ada di Anggaswangi ada sekitar 121 rumah. Yang di Dusun Kerep ada 149 rumah yang rusak kentang berlorot. Di Renseng 76, terus di Manggiang ada 62 rumah yang rusak akibat puting beliung karena kentang berlorot dan yang roboh dari Ibu Setiem, Dusun Renseng patah tulang. Sekarang ada dirujuk ke rumah sakit umum. Selain Anggaswangi, wilayah lain di Kecamatan Godong yang dilanda puting beliung adalah Desa Ketangirejo. 1 rumah roboh serta puluhan rumah rusak dalam musibah tersebut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga menggandeng tim deteksi pohon dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor memeriksa kekuatan pohon. Tindakan ini untuk mencegah pohon tua tumbang saat musim hujan. 4 ahli dari tim deteksi kondisi pohon Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atau IPB mengecek kekuatan sejumlah pohon besar di halaman kantor pemerintah Kota Salatiga pada Kamis siang. Tindakan ini untuk mencegah pohon tua tumbang saat musim hujan. Mereka melakukan pemeriksaan dengan sonic tomograf yang didatangkan dari Jerman. Lakukan ini sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan kami sebelumnya. Kami mengapresiasi Pemkot Salatiga yang cukup concern terhadap kondisi pohon-pohon di Salatiga. Pada tahun 2017 kami pernah datang juga diminta ke sini untuk memeriksa pohon-pohon di lingkungan Balai Kota Salatiga dan beberapa pohon di kawasan Kota Salatiga yang berpotensi atau ingin diketahui kondisi pohonnya. Berdasarkan kegiatan kami pada tahun tersebut, ada beberapa rekomendasi, salah satunya kami berhasil mengetahui kondisi kesehatan pohon, salah satu dalam hal ini pohon manggis yang memang menurut informasi dari lingkungan Pemkot Salatiga, pohon ini sangat cukup disayang karena pohon manggis ini berbuah cukup lebat pada musimnya, kemudian terletak di jantung wilayah pintu depan kantor Salatiga. Nah, sehingga mereka ingin mempertahankan keberadaan pohon ini. Untuk itu kami diminta datang kembali untuk memberikan tindakan, dalam hal ini melakukan penambalan pada lubang yang ada di pohon manggis. Kita ke informasi lainnya, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak taman pembatas di jalur Pantura Kendal.
Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong karena luka parah di kepala. Seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalur Pantura Kendal usai menabrak taman pembatas jalan. Korban yang belum diketahui identitasnya ini sempat dilarikan ke rumah sakit Suwondo untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang nyawanya tidak tertolong karena luka parah di kepala. Kecelakaan diduga akibat kondisi jalan bergelombang dan korban yang tidak mengenakan helm ini tidak dapat mengendalikan motornya saat melaju kencang. Di timur, sekali kendaraan itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, belakangnya atau depannya itu nggak ada apa-apa. Kendaraan satu itu mepet kanan gitu. Mepet kanan. Itu kan ada jembatan itu di sana. Oh iya. Itu mungkin mental itu lalu orangnya mental itu di taman itu ya, trotoar itu ya. Korban diduga berstatus pelajar sekolah swasta. Kasus kecelakaan tunggal ini masih diselidiki Satuan Lalu Lintas Polres Kendal. Agus Hermanto melaporkan dari Kendal. Kita beralih ke berita kriminal. Aparat Polsek Beringin Kabupaten Semarang meringkus 2 tersangka spesialis pembobol rumah kosong. Dari penyelidikan, para tersangka baru beberapa hari keluar penjara dengan kasus serupa. Slamet dan Zumriyadi harus kembali berurusan dengan polisi setelah beberapa hari keluar penjara. 2 tersangka ini diringkus Polsek Beringin Kabupaten Semarang karena membobol rumah kosong di Desa Rejosari, Kecamatan Bancak. Mereka menggondol uang sebesar 1 juta rupiah. Sebelumnya kedua pelaku tersandung kasus serupa. Melapas tidak mati dan dafnakan karena apa? Lewat pohon pepaya lalu lompat ke atas atap. Dari situ saya buka genteng lalu masuk ke sawah. Sebelumnya emang udah diincar rumah itu atau gimana? Enggak, kita mencari. Taunya rumah itu kosong gimana? Karena yang ditempati tempat gelap. Melakukan sudah 2 kali. 2 kali ya. Di Kabupaten Semarang juga. Ya. Yang nangani Polsek Ungaran. Yang satunya ini dari Polisi menangkap seorang satpam pabrik kayu di Temanggung karena menyimpan sekaligus mengedarkan pil koplo. Ribuan butir obat terlarang siap edar itu disita petugas sebagai barang bukti. Jajaran Satuan Narkoba Polres Temanggung meringkus Yudi asal Kelurahan Kaloran. Satpam pabrik kayu itu kepergok menyimpan dan mengedarkan pil koplo. Ribuan butir pil koplo siap edar disita polisi. Dari penjualan 1.000 pil koplo, tersangka mendapat untung sekitar Rp500.000. Menyimpan, membawa psikotropika dan tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G. Untuk tersangka inisial JA, dia pekerja seorang security di salah satu perusahaan pabrik kayu di wilayah Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk Barda 105 tablet Lorazepam, ya. Saya ambilkan ini tabletnya Lorazepam ini. Ini sebanyak 105 tablet. Kemudian 90 tablet Clonazepam 2 mg. Kemudian 90 tablet Alprazolam 1 mg. Ini masuk ke psikotropika, golongan psikotropika. Kemudian yang selanjutnya adalah 1.720 tablet pil daftar G. Kami sampaikan kembali berita Semarang Utama hari ini. Ratusan rumah di sejumlah wilayah di Tingbeliung. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak taman pembatas di jalur Pantura Kendal. Polisi menangkap seorang satpam pabrik kayu di Temanggung karena menyimpan sekaligus mengedarkan pil koplo.
Ratusan pecinta otomotif dari berbagai wilayah mengikuti off-road di lapangan Gembung Akademi Militer Magelang. Selain mempererat silaturahmi, acara setiap tahun ini untuk memeriahkan ulang tahun ke-62 Akademi Militer Magelang. Dengan mengikuti off-road di lapangan Gembung Akademi Militer Magelang, 700 peserta dari berbagai wilayah memacu kendaraan di kelas SUV dengan kapasitas mesin 2000 cc. Selain mempererat silaturahmi, acara setiap tahun ini untuk memeriahkan ulang tahun ke-62 Akademi Militer Magelang. Pecinta otomotif Magelang hadir ini dari Jogja, termasuk dari Semarang. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Ini dilaksanakan adalah apel besar. Jadi apel besar itu dari seluruh pecinta otomotif kita kumpulkan. Tidak hanya tertentu secara eksklusif otomotif tertentu, tapi sesungguhnya kita kumpulkan untuk bersilaturahmi. Saat off-road, seluruh peserta berkendara menyusuri semak belukar sejauh 8 km. Melintasi medan berat, kendaraan para off-roader harus ditarik kendaraan lain. Bagi 3 pemenang berhak menerima hadiah uang pembinaan. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan meluncurkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2020-2024. Peluncuran diawali kirap maskot KPU Grobogan untuk dikenalkan kepada masyarakat. Kirap Ki Sugro, maskot Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan, mengawali peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2020-2024. Kirap Ki Sugro Grobogan bermula dari pendopo Kabupaten Grobogan menuju kantor KPU Grobogan. Kegiatan ini salah satu upaya KPU Grobogan meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah 23 September 2020. KPU Grobogan memiliki target sebesar 80% dari total daftar pemilih tetap. Itu kan jadi dari kata, ya kata itu lambang dari itu panggung yang tangguh. Kondisi kering pun masih bisa hidup, hujan muncul, kan. Dan juga pakai topi itu lambang kita banyak di petani. Terus itu kan menandakan di Grobogan itu memang banyak tokoh panutan zaman-zaman dahulu ya. Ada Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarung, Ki Ageng Sundoro itu. Maskot Ki Sugro hasil lomba pembuatan maskot yang diberikan hadiah kepada pemenang lomba maskot 2020. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Beragam cara untuk mengurai penumpukan sampah dilakukan masyarakat Kampung Jambon, Kota Magelang yang tergabung dalam Bank Sampah Bersemi. Mereka mengolah sampah anorganik menjadi aneka kerajinan tangan menarik yang bernilai jual. Inilah aktivitas masyarakat Kampung Jambon, Kota Magelang hampir setiap hari yang tergabung dalam kepengurusan Bank Sampah Bersemi. Mereka menerima sampah dari rumah warga, kemudian dipilah, organik ataupun anorganik. Berat timbangan mempengaruhi besaran uang yang akan dikumpulkan hingga dibagikan setiap setahun sekali. Para pengurus Bank Sampah Bersemi mengolah sampah anorganik menjadi aneka kerajinan tangan menarik. Daripada menumpuk terus, kita gunakan aja, kita manfaatkan, bikin bisa jadi tas, bisa jadi bunga juga bisa sebenarnya Mas ini. Selain dari warga setempat, inovasi mengelola bank sampah didukung pemerintah Kota Magelang, mengurangi sampah yang sulit terurai. Dari tempat kita itu adalah masalah sampah. Apalagi TPA kita sangat terbatas, sehingga salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah pengurangan sampah di lingkungan dengan memanfaatkan sampah-sampah anorganik untuk bisa dimanfaatkan untuk seperti ini, membuat kerajinan seperti ini. Kemudian sampah yang organik kita buat seperti pupuk ini, pupuk cair, pupuk dan sebagainya. Ini akan mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA.
Dan di samping itu sampah-sampah ini juga menghasilkan rupiah. Karena bank sampah yang ada di tempat kita menerima sampah apapun, sampah plastik, sampah kertas, itu dijual lagi. Nantinya program pengolahan sampah akan digerakkan ke seluruh kampung di Kota Magelang. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Ya, mayoritas warga membuang barang bekas berbahan plastik ke tempat sampah atau dijual ke tukang loak. Namun masyarakat Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga mengubah barang bekas berbahan plastik menjadi beragam karya menarik sejak 3 bulan silam. Ada yang beda saat memasuki Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga. Masyarakat setempat menyebutnya Kampung Rastik atau Kampung Barang Bekas Antik. Mereka mengubah barang-barang bekas menjadi beragam karya bernilai seni sejak 3 bulan silam. Dengan berbahan dasar plastik, warga menyulap menjadi bunga ataupun botol ekobrik melalui bank sampah yang dinamakan Satilisa atau Satu Hati Peduli Sampah. Peran serta bank sampah sangat berperan sekali karena ini baru mulai 1 September kemarin kita berdiri, kemudian kita menggerakkan warga. Yang pertama adalah menggerakkan warga untuk sadar kebersihan, yang kedua adalah kesadaran untuk memilah sampah, yang ketiga adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. Adanya bank sampah ini dirapik menjadi bersih dan sehat tanpa pencemaran lingkungan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. 2 prasasti berbentuk batu besar ditemukan di Desa Tajuk, Kabupaten Semarang. Salah satu prasasti diduga peninggalan peradaban Jawa kuno atau periode menjelang jatuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Berada di tengah perkebunan Desa Tajuk, Kabupaten Semarang, ditemukan 2 prasasti berwujud batu besar. Lokasi yang jarang dijamah dan jauh dari permukiman menyebabkan peninggalan sejarah ini dipenuhi semak belukar. Agar terhindar dari kerusakan, lokasi penemuan dipasang pembatas. Kalau sepengetahuan warga, ini batu apa, Pak? Batu lawang juga itu. Watu lawang memang dari sini dari dulu mengatakan bahwa di wilayah ini memang wilayah watu lawang. Hanya batu biasa gitu ya? Iya, tahunya kan hanya batu biasa. Watu lawang tapi tahunya ya hanya batu biasa. Enggak tahu bahwa ini batu yang ada maknanya itu enggak tahu juga pada saat itu kan gitu. Usai menerima laporan, tim ahli cagar budaya atau TACB Kabupaten Semarang bersama pakar benda purbakala mendatangi Desa Tajuk. Dari kajian sementara terdapat pahatan pada batu pertama menunjukkan angka 153 tahun Saka yang diduga peninggalan peradaban menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit abad ke-15 Masehi. Sedangkan pada batu kedua, para peneliti memperkirakan ada goresan yang belum diketahui maknanya. Angka 153 Saka kalau dimasihkan itu sudah masuk dalam abad 15. Artinya kalau kita masukkan dalam periodisasi itu sudah masuk pada akhir masa Jawa kuno, atau kalau dikaitkan dengan eksistensi Kerajaan Majapahit, ini adalah masa atau periode menjelang berakhirnya masa Majapahit. Tim peneliti TACB akan terus mengkaji temuan prasasti Watu Lawang ini bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Hasil kajian prasasti Watu Lawang bakal menjadi cagar budaya Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.